Di Madura itu ada slogan yang mengatakan ada 4 kelompok manusia yang harus kita hormati. Bapak, Bebu, Guru, Rato. Bapak, orang tua laki, Bebu, ibu, guru yang guru, Rato, pemerintah. Itu begitu budaya, etika orang Madura. Karena memang peran ilmu sangat begitu besarnya, maka peran orang yang menyampaikan ilmu sangat tinggi posisinya. Apa ya sabda Rasulullah begini, man alima wa amila wa allama humul ladzi yudda'a fi malakutis sama. Orang yang berilmu dan ilmunya itu diamalkan, kemudian diajarkan pada orang lain, mereka itulah yang dilulukan di malakut sama. Malaikat, makhluk-makhluk di atas langit melulukan aziman sebagai manusia agung. Orang-orang wali murid terutama perlu disadarkan bahwa jasa guru itu luar biasa. Nah, tentu pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional tujuannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, kita buka tafsir Al-Quran halaman 376 surat Sajdah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayat. Afala yasma'un. Awalam yarau anna nakhluqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu. Awalam yarau ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Wa Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum
ولا هم ينظرون قل يوم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Di sini berhati-hati, dot mati itu bukan huruf qalqalah, artinya bukan huruf mental. Jadi berhati-hati di sini. Sering orang baca Al-Quran kadang dipentalkan. Fa'a'rid, itu salah cara begitu. Jadi ditahan. Fa'a'rid anhum. Beda dengan dal, tabah atau to. Beda. Jadi to, dal itu memang huruf qalqalah. Kalau mati mental bacanya. Tapi kalau dot bukan huruf qalqalah. Jadi fa'a'rid anhum, ditahan. Jangan mental. Wa'a'rid, nah itu mental, tidak benar. Shadaqallahul azim. Baik. Tafsir Al-Qur'anul Karim surah Thaha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. صدق الله العظيم. Fata'ala Allahul malikul haqq. Fata'ala Allahu maka maha tinggi Allah. Karena maha tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh makhluknya. Fata'ala Allahu maka maha tinggi Allahu Allah. Al-malikul haqq, maha raja. Al-haqqu yang nyata, yang jelas, yang benar, sebenar-benarnya. Maharaja. Di dunia ada raja, ada presiden, ada jenderal. Tapi mereka semuanya masih butuh pada yang lain. Tapi Allah tidak butuh pada siapa-siapa. Itu maharaja. Maharaja diraja tidak butuh pada siapa-siapa. Dan perintahnya mesti harus dilaksanakan. Kalau presiden sudah penguasa tunggal dalam sebuah negara, tapi masih butuh pada menterinya, butuh pada rakyatnya, butuh pada ini, pada itu. Tapi Allah Maharaja tidak butuh pada siapa-siapa. Fata'ala Allahu maka maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq, Maharaja, Al-Haqqu yang nyata, yang benar-benarnya Maharaja. Kalau di dunia Maharaja, Maharajaan, Tuan. Ayat ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pada surat ini dari awal bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Setelah Allah bercerita tentang kemahakuasaan, keagungannya menurunkan Al-Qur'an. Jadi ayat ini seakan-akan Allah bahwa kisah Nabi Musa, peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun dan penurunan Al-Qur'an itu maha besar, sesuatu yang besar. Yang menurunkan yaitu Allah. Karena Allah yang menurunkan, Allah yang mengisahkan, Allah yang menceritakan.
dan Allah yang menciptakan, fata'alallahu, maka itu tidak bisa dijangkau karena Allah Maha Tinggi. Al-Malikul Haq, Allah Maha Raja yang sebenar-benarnya. Ketika seperti itu, Nabi Muhammad itu merasa kesemsem ya dengan Al-Quran, kesemsem dengan kisah-kisah Al-Quran, dan kemudian sangat gandrung untuk segera makna-makna dan inti daripada wahyu Al-Quran itu menancap di dalam ingatannya, di dalam batinnya. Sehingga dalam satu cerita, dalam satu riwayat disebutkan ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah keburu mendahului malaikat Jibril. Ketika dalam Al-Quran ada ayat rahimah. Nah itu sampai malaikat Jibril masih sampai pada Rasulullah sudah mendahului man disebutkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya lanjutan ayat ini disebutkan wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa engkau Muhammad. Jangan terburu-buru engkau Muhammad. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi. Memang para nabi, para rasul itu begitu satu kali saja mendengar firman Allah, bertatap muka dengan Allah seperti Nabi Musa, itu tidak ingat apa-apa. Sehingga 70 orang yang diutus oleh Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk mendampingi Nabi Musa ke Gunung Tursina untuk menerima penyerahan Taurat, Nabi Musa keburu duluan. Yang 70 ditinggal sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah-kisah sebelumnya, sampai yang diminta oleh Allah untuk didampingi oleh 70 orang, itu yang 10 tinggal keburu ketemu Allah. Apalagi Nabi Musa memang diberi gelar kalimullah, menjadi nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad juga begitu, keburu mengetahui isi wahyu itu. Oleh karenanya di sini sekali lagi ditegur oleh Allah, wala ta'jal, dan jangan terburu-buru engkau wahai Nabi Muhammad bil Qur'ani, dengan bacaan Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an, min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu, dari sebelum diselesaikan ilaika kepada kamu apa yang diselesaikan wahyunya, pewahyuannya dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi sebagaimana sering kita sampaikan dan kita sudah mengetahui, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang pada Nabi. Cuma pada bulan Ramadan yang terakhir menjelang pada tahun Rasulullah wafat, itu 2 kali malaikat Jibril datang 1 tahun. Mentalkin, mengeceking, memeriksa bacaan-bacaan Nabi. Begini Bapak, bagaimana pernah saya sampaikan juga, wahyu yang turun dari Allah itu kemudian langsung Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ayat ini taruh di sini, ayat itu taruh di situ, sehingga terlihat seperti Al-Quran yang ada pada zaman sekarang. Itu namanya tauqifi. Tauqifi artinya melalui tuntunan langsung dari Allah yang disampaikan pada malaikat Jibril. Oleh karenanya tidak heran kalau dalam Al-Quran wahyu yang turun di awal tepatnya di belakang. Sebaliknya, wahyu yang turun di belakang tepatnya di depan. Kenapa begitu? Apa kemauan Rasulullah sendiri? Tidak. Kemauan dari Allah yang diperintahkan pada Muhammad, ayat ini taruh di sini, ayat itu kumpulkan dengan itu. Misalnya, ini turun paling akhir menjelang Rasulullah wafat. Ayat ini, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum, agama kamu,
Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan alaikum terhadap kamu nikmati, nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rela untuk kalian semuanya Islam itu sebagai agama. Ini turun menjelang Rasulullah apa? Tapi tempatnya di depan. Tempatnya di depan. Kalau tidak salah di surah Ali Imran. Kalau tidak salah di surah Ali Imran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Para sahabat tenang. Kecuali Abu Bakar yang menangis turunnya ayat ini. Sahabat yang lain, alhamdulillah Islam sudah sempurna, nikmat-nikmat diberikan oleh Allah, tenang. Tapi Abu Bakar menangis sendirian. Ditanya oleh sahabat-sahabat, kenapa Anda nangis? Ayat itu kan ayat menyenangkan. Iya, tapi ayat itu berarti pertanda Rasulullah akan wafat, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar menangis memaknai ayat ini. Semuanya sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah sudah selesai, akan dipanggil oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada ayat ini. Ada Pak Guru, ayat berapa itu Pak? Misalnya lihat di Google itu biasa ayatnya. Walhasil di sekitar surah Al-Imran di depan. Walhasil di depan, padahal ini turunnya di akhir. Menjelang Rasulullah. Kira-kira kurang berapa bulan begitu wafat Rasulullah. Ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Nah, ini tauqif. Jadi petunjuk langsung dari Allah kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bilang pada Nabi Muhammad, ayat ini turun terletakkan di sini, kumpulkan di sini, kumpulkan di sini. Jadi bukan kemauan Rasulullah sendiri. Itu namanya tauqif. Itulah agungnya Al-Quran. Begitu tingginya nilai Al-Quran. Sehingga oleh Allah disebutkan Fata'alallahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah. Karena maha tinggi tidak bisa dijangkau. Sesuatu yang maha tinggi tidak bisa dijangkau. Al-malikul haq, maha raja. Al-haq, yang sebenar-benar raja. Karena tidak butuh pada siapa-siapa. Mandiri betul. Wala ta'jal karena begitu canggihnya Al-Quran, hingga Rasulullah penuh segera memantapkan, menancapkan makna Al-Quran itu dalam hatinya, sehingga terburu-buru Rasulullah disebut fala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Karena engkau Muhammad ingin mendapatkan banyak ilmu dari Al-Quran atau dari ayat-ayat kauniyah. Ayat itu ya, ayat itu, ayat Allah ada dua macam. Al-ayat Al-Quraniyah, Al-Kauniyah. Al-Kauniyah. Al-Quran ya. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat yang merupakan Al-Quran yang ada dalam Quran, wahyu-wahyu Allah. Itu menunjukkan keagungan, kebesaran, kemahakuasaan Allah. Dan juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini. Ini ayat-ayat juga bukti kekuasaan Allah. Coba bagaimana matahari terbit dari timur ke barat, kemudian terbit lagi dari pagi, kemudian malam bulan, ada bintang, kemudian ada udara, ada oksigen sebagainya. Siapa yang buat itu? Kalau bukan Allah. Jadi ayat kauniyah ini juga menjadi bukti kekuasaan Allah, dan bagi siapa ilmuwan-ilmuwan yang memahami betul tentang ciptaan alam-alam ini, pasti akan percaya pada Allah. Yang tidak percaya hanya sentimen saja, membohongi diri sendiri. Seorang ilmuwan yang tidak percaya pada Allah itu membohongi diri sendiri. Karena dari ayat
kemudian yang diteliti oleh para ilmuwan itu menunjukkan Maha Penciptanya adalah Allah. Jadi ayat tanda bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah ada dua macam. Ada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini dan kemudian ayat Al-Kauniyah, jadi alam semesta. Wakul dan katakan wahai Muhammad, apa yang disuruh katakan oleh Allah? Rabbi zidni ilma, artinya berdoalah engkau Muhammad. Rabbi zidni Tuhai Tuhanku yang selalu membimbing dan memeliharaku. Zidni, tambahkanlah engkau kepadaku ya Allah ilman, tambahkan ilmu. Ini doa yang perlu kita terus sampaikan. Wakul Rabbi zidni ilma. Berbicara tentang ilmu tentu akan berbicara tentang guru. Saya ingin berbicara karena tanggal 25 November kemarin hari guru, ya. Hari guru nasional. Kemarin tanggal 25 November itu hari guru nasional. Saya sih sebetulnya rese berbicara tentang ini, tapi perlu disampaikan karena sekarang krisis etika terhadap guru terhadap murid pada gurunya. Murid pada guru sudah nggak ngerti siapa gurunya. Padahal guru itu maha besar jasanya walaupun tanpa tanda jasa. Ya kan Pak Guru, Pak Haji? Iya, tanpa tanda jasa. Muridnya sudah jadi jenderal, pangkatnya tanda jasanya sudah nempel di sini sampai meteran, sampai berapa senti itu. Tapi gurunya tetap saja bahkan sampai bungkuk gurunya. Tanpa tanda jasa. Padahal Masya Allah, jasa guru itu luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Ali itu bilang begini, ana abduman allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa. Aku ini budaknya orang yang mengajari pada aku satu huruf saja. Berapa besarnya harga ilmu dan sekaligus harga guru, nilai kehormatan guru. Insya'a, jika Tuhan saya itu berkehendak tak memerdekakan aku, atau jika berkehendak aku dijual oleh budak itu. Bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu guru, apalagi lebih dari satu guru, apalagi kemudian bisa pinter, bisa cakep, bisa menjadi jenderal, sudah berapa pahala orang itu. Nah, guru di sini bukan hanya guru agama, bukan guru umum pun juga, karena di Islam tidak mengenal ilmu umum itu. Ilmu itu adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia, kata Imam Ghazali. Jadi nggak ada, Imam Ghazali tidak memperkenalkan ilmu itu ilmu umum, ilmu agama, enggak. Semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan ilmu itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Walaupun belajar hadis, belajar fikih, belajar Al-Quran, belum tentu dia ilmu agama kalau kemudian dipergunakan untuk kecerdasan otak saja, apalagi untuk berdebat misalnya. Itu bukan ilmu agama. Walaupun belajar matematika tapi niatnya baik, kemudian itu menjadi ilmu akhirat juga, ilmu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di kata Imam Sayyidina Ali itu, ana abduman allamani harfan wahidan insya'a a'taqa wa insya'a ba'. Jika berkehendak, karena saya budak, jika berkehendak guru saya itu mau menjual, mau memerdekakan itu. Dan sabdanya Sayyidina Ali ini para sahabat masih sepupu Rasulullah. Karena bapaknya, ayahnya Sayyidina Ali ini sepupu dengan satu saudara dengan abahnya Nabi Sayyid Abdullah Abu Thalib. Terus saudara itu sampai mengatakan begini, laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Laqad haqqa ayyuda, demi sungguh telah pantas akan diberi hadiah kepada seseorang li ta'limi harfin wahidin, karena mengajarkan satu huruf saja, al-dirhami. Sudah pantas seorang guru yang mengajar satu huruf saja dibayar 1000 dirham. 1000 dirham. Katakan ya 10.000 atau 100.000 lah.
Kalau sampai bisa mempinter baca Quran, itu berapa miliar itu? Berapa miliar itu? Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, karena begitu mulianya posisi seorang guru li ta'limi harfin wahidin al-hudud. Insyaallah. Karena demikian maka penghargaan Islam, penghargaan Allah, penghargaan Rasulullah kepada para guru yang mengajarkan ilmu itu sangat tinggi, sangat tinggi. Sampai Rasulullah bersabda, khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al-muallim. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi ini adalah para guru. Karena dari guru kita mengenal Allah, dari guru kita mengenal yang halal, yang haram. Dari guru kita bisa memberi batasan-batasan. Dari guru juga kita bisa membedakan antara kita dengan binatang. Kalau tidak ada guru, kita tidak beda-bedanya dengan binatang. Kalau tidak ada guru, laulal murabbi lama araftu rabbi. Andaikan tidak karena ada pendidik, ada guru, kita nggak mengenal Allah, nggak tahu Allah siapa. Walaulal ulama lama araftul anbiya. Andaikan tidak karena ada ulama, orang-orang yang alim dan mengulang ilmu, lama araftul anbiya, kita tidak kenal Nabi. Jarak kita dengan Nabi sudah 1400 tahun lebih. Kalau tidak ada guru, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, tidak bakalan kenal pada Nabi. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu ditanamkan pada anak-anak kita, pada murid-murid kita. Walaupun tentu kalau gurunya yang mengatakan gitu risih kan, ingin dihormati, ingin disanjung. Tapi perlu disadarkan orang-orang, wali murid terutama perlu disadarkan. Oh, jasa guru itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, tentu pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, itu tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk itu. Sampai di Madura ini ada orang Madura asli ini. Di Madura itu ada slogan yang mengatakan ada 4 kelompok manusia yang harus kita hormati. Bapak, Bebu, Guru, Rato. Ya, Ki Pak Tuhari. Nah, Bapak, Bebu, Guru, Rato. Bapak, orang tua laki. Bebu, ibu. Guru ya guru. Rato, pemerintah. Itu begitu budaya, etika orang Madura. Bapak, Bebu, Guru, Rato. Karena memang peran ilmu sangat begitu besarnya. Karena ilmu begitu besarnya, maka peran orang yang menyampaikan ilmu sangat tinggi posisinya. Sampai sabda Rasulullah begini, man alima wa amila wa allama humul ladzi yudda'a fi malakutis sama. Orang yang berilmu dan ilmunya itu diamalkan, kemudian setelah diamalkan kemudian ditularkan pada yang lain, artinya diajarkan pada orang lain. Mereka itulah yang dilulukan di malakut sama. Malaikat, makhluk-makhluk di atas sana. Melulukan. Aziman sebagai manusia agung. Insyaallah. Mudah-mudahan jasa-jasa guru dan guru-guru kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh juga. Dan ini perlu, kenapa saya tekankan di sini? Bang, hubungan ini bisa menciptakan situasi di mana pergaulan kita menjadi kondusif, menjadi tertib, menjadi aman, menjadi baik, karena adanya relasi hubungan antara murid dengan guru, antara santri dengan kiainya, dan antara masyarakat dengan wali santrinya, wali muridnya, sehingga tatanan itu menjadi lebih kondusif. Nah, ini yang perintahkan Allah kepada Nabi. Wakul, katakan Muhammad, artinya berdoalah engkau, Rabbi zidni, ya Allah Tuhan kami yang memelihara dan menjaga kami, memelihara, zidni, tambahkanlah engkau kepada kami ilman, kepada ilmu. Nah, Rasulullah sangat rapuh dengan ilmu sampai ditegur oleh Allah karena keburu. Sebelum malaikat Jibril selesai membacakan wahyu, Nabi kemudian mendahului. Nah, ditegur, jangan begitu, biar kamu pas. Ya, apa tuntunan Jibril itu? Ya, itu yang kamu baca.
Satu ayat lagi. Oh, masih jam 5. Jam 5 tapi sudah terang. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Walaqad ahidna, dan demi sungguh telah berpesan kami. Ahida itu artinya mengikat janji. Makna asalnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah berpesan. Allah berpesan. Walaqad ahidna, dan demi sungguh telah berpesan kami ila Adam, kepada Adam. Ila Adam, kepada Adam. Min qablu, dari sebelum Allah menciptakan yang lain-lain. Atau min qablu, sebelum Nabi Adam kemudian keluar dari surga. Dan Allah menciptakan seorang Nabi Adam. Seorang Nabi Adam. Karena tujuan Allah, skenario Allah itu untuk memakmurkan bumi. Walaupun Allah menciptakan langit, bumi, gunung, binatang-binatang misalnya sudah diciptakan, tapi kalau tidak ada manusia, akan jadi apa bumi? Tidak akan makmur. Padahal Allah menghendaki menciptakan ini semua untuk kemakmuran. Maka skenario Allah, kemudian Allah menciptakan manusia, yang kemudian dalam Al-Quran disebut sebagai khalifah. Jadi petugas Allah di muka bumi, tugasnya memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, hei malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya petugas Allah di muka bumi. Karena tidak mungkin kan Allah termasuk malaikat, tidak mungkin mengurus bumi, tidak mungkin. Kenapa? Oh, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Pas yang diurus manusia, ya tidak bisa. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat. Nah, sedang yang ngurus misalnya tidak makan, yang nggak tahu kebutuhan yang diurus kan. Jadi yang akan mengurus itu adalah khalifah, itu adalah manusia. Pantas saja malaikat iblis itu kemudian komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa akan menciptakan makhluk manusia di muka bumi yang kerjaannya membuat kerusakan, yang kerjaannya saling membunuh, perang sana, perang sini. Itu kan manusia buat kerusakan. Hutan ditebang, maaf, hutan ditebang misalnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah Tuhan akan menjadikan orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi? Oh, yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah terus. Sedang kami sedang kami selalu mencucikan. Ya malaikat itu sekali diciptakan oleh Allah mau tasbih, terus baca tasbih. Subhanallah sampai kiamat. Subhanallah. Enggak ada kerjaan lain. Ya memang karena tidak makan. Nah, kalau makan kemudian lebih terus ya tak makan. Di masjid terus kamu tasbih. Subhanallah enggak kebun misalnya. Ya tidak makan. Tapi malaikat sekali diciptakan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai kiamat. Kenapa? Karena tidak makan itu. Tidak perlu cari nasi, tidak perlu cari beras. Itu yang diunggul-unggulkan oleh malaikat. Padahal malaikat tidak punya ini, tidak punya skill untuk nangkel, mencappi. Karena demikian Allah memberi bekal khalifah Nabi Adam itu dengan ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma aradahum. Karena ditantang oleh iblis, Allah tidak terima. Kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah, Adam, kalau ini namanya penghapus.
Kalau itu namanya brojol, kalau itu namanya cangkul Adam, kalau itu namanya linggit, kalau itu namanya bibit padi. Diberitahu setelah dilomba oleh Allah, ayo malaikat iblis, kamu mentang-mentang jadi makhluk yang terbaik. Nah, kemudian diadu. Tidak bisa, karena tidak diajari oleh Allah. Bekal skill, ilmu tidak diajari oleh Allah. Tapi Nabi Adam karena diajari, menang. Akhirnya oleh Allah diperintahkan iblis itu bersujud pada Nabi Adam dengan sujud penghormatan. Begitu cerita panjangnya, sehingga kita punya musuh bebuyutan, yaitu iblis dan anak cucunya. Maksudnya waspada. Nah, di sini Allah mengingatkan itu. Walaqad ahidna, dan sungguh kami telah berpesan ila Adam, kepada Adam, min qablu, dari sebelumnya. Artinya sebelum Nabi Adam keluar dari surga. Ceritanya panjang ini, kalau kita bicara, kalau cerita lebih panjang lagi. Nabi Adam mau dijadikan sebagai khalifah. Kalau Nabi Adam sendirian kan tidak berkembang biak, iya kan? Kan butuh pasangan. Akhirnya Nabi Adam itu pusing, walaupun di surga pusing, mikirin pusing. Ini kalau yang ini mata ya jelas untuk melihat-lihat. Kalau yang ini untuk menghirup udara. Kalau ini untuk ngomong. Terus yang ini di bawah, yang ini untuk apa ya? Akhirnya bingung, tertidur Nabi Adam. Tertidur. Pada saat tidur itulah Allah berkenan mengambil tulang rusuk pendeknya Nabi Adam yang kiri. Tulang rusuk pendek dari Nabi Adam yang kiri. Petek. Satu. Diucapkan oleh Allah, kun, jadilah. Jadi ibu Hawa. Itu diceritakan dalam tafsir Sawi. Bukan ngarang saya. Diceritakan oleh tafsir Sawi. Setelah bangun Nabi Adam, kemudian di sampingnya ada perempuan cantik. Diraba oleh Nabi, sebentar Adam harus menikah dulu. Nah, kemudian dinikahkan oleh Allah, saksinya malaikat Jibril, mas kawinnya baca selawat kepada Rasulullah. Oleh karenanya kalau di walimah itu kan baca selawat dan niru waktu Nabi Adam menikah dengan ibu Hawa. Nah, karena makan larangan-larangan yang ceritanya akan dijelaskan di atas, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam turun di India, dan kemudian ibu Hawa turun di mana lupa saya. Kemudian ketemu di Jabal Rahmah. Masya Allah, kuasa Allah. Berapa puluh tahun. Nah, ini lewat ayat ini Allah bercerita, walaqad ahidna ila Adam, demi sungguh telah berpesan kami ila Adam, kepada Adam, min qablu, dari sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga. Fanasiya, maka kemudian Nabi Adam lupa terhadap pesan Allah itu, karena digoda oleh musuh bebuyutannya itu tadi. Setelah Nabi Adam menang, kan dendam iblis. Nah, karena dendam tersumbar iblis. Awas ya, sampai seanak cucu kamu tak goda. Itu iblis. Ada dalam Al-Quran itu ayat. Sampai tersumbar di depan Allah, iblis itu tersumbar karena merasa Adam itu dianakmatkan oleh Allah Subhanahu. Panasya, maka kemudian Nabi Adam lupa, walam najid lahu azman, dan tidak kami dapatkan lahu kepada Adam azman, kemauan yang keras, tekad yang kuat untuk menghindar, untuk membentengi diri tergoda dari iblis. Kemudian ketika di pondok, saya menjelaskan ini pada murid-murid saya di sekolah. Saya di sekolah di pondok dulu sempat ngajar di Aliyah, termasuk Tadkoran itu murid saya dia dulu. Itu murid saya tanya, katanya Nabi dan Rasul itu tidak maksiat, Ustaz, tidak berbuat maksiat. Nah, iya, memang kenapa? Ya, katanya kok Nabi Adam makan buah kulti itu kan berarti larangan. Nah, saya jawab, al-khata'us shaghir yusta'allamu minal kabir. Itu kaidah ulama yang buat. Jadi, Nabi dan Rasul itu selamanya tidak pernah berbuat maksiat. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Musa dan sebagainya itu bukan perbuatan maksiat, kurang utama saja dilakukan oleh seorang yang besar. Jadi kaidahnya al-khata'u shaghir
yusta'zamu minal kabir. Al-khata'us shaghir, kesalahan yang kecil, yusta'zamu minal kabir, dipandang besar apabila kesalahan kecil ini dilakukan oleh orang besar. Presiden ngejajam, kan ngejajam kecil, tapi kalau presiden kan jadi berita luar biasa. Kesalahannya kecil, tapi yang orang besar yang melakukan. Misalnya kiai, lora, pas aku bayi bener tak karo ya pacar. Perbuatannya kecil, misalnya makan, misalnya masak sambil jalan, kiai, ustad, lora, imam, makan sambil jalan loro. Perbuatannya kecil, tapi menjadi besar pandangan orang. Itu Nabi Adam juga begitu. Al-khata'us shaghir yusta'dzamu minal kabir. Kesalahan yang kecil dipandang besar, yusta'dzamu dipandang agung minal kabir, dari orang yang besar. Contohnya saya jawab begitu pada murid saya dulu. Karena memang guru-guru saya menjelaskan seperti itu. Jadi al-khata'us shaghir yusta'dzamu minal kabir. Kesalahan yang kecil apabila yang melakukan itu orang besar, maka kesalahan yang kecil itu menjadi besar, menjadi buah bibir orang banyak. Walam najid lahu azma. Wa id qulna lil malaikati isjudu. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtaki min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bi'imnil tubuhyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man yana wilayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullah thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim yaltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.